Salam Rahayu. Pada konten minggu lalu, saya sudah sedikit menyinggung mengenai sosok Gandari, istri Raja Drestarastra yang punya 100 anak. Kini, saya akan menceritakan mengenai proses kehadiran 100 anak-anak Gandari itu. Sebab itu menjadi pertanyaan besar sejak lama. Benarkah ada wanita mampu dan berniat betul melahirkan 100 anak? Melahirkan selusin anak saja, saya pikir sudah kerepotan. Sebab selama 12 tahun, jelas energinya bakal kesedot ke urusan membesarkan dan mendidik anak, terutama akhlaknya. Nah, kalau 100 anak, Anda tentu bisa menerka-nerkalah, pasti merepotkan dalam menanganinya. Flashback dikit, mundur ke belakang sebentar. Gandari diperistri oleh Prabu Drestarastra yang ternyata membuat sedih hati dan memercik kekesalan serta dendam dalam hati pada Pandu Dewanata. Sebab harapannya meleset. Sebenarnya yang konyol bukan Pandu, tapi adalah Sengkuni kakaknya yang mempertaruhkan dirinya dalam pertarungan dengan Pandu. Jika saja kakaknya tidak berkeinginan memiliki Kunti, niscaya dia tidak akan menjalani proses kehidupan seperti ini. Tapi ya sudah terlanjur, dan sasaran kekesalan serta dendamnya pada Pandu sudah muncul, ya apa boleh dikata. Dia pikir bahwa dirinya akan diperistri Pandu yang ganteng dan calon Raja Hastinapura. Itulah yang menjadi kekesalannya. Bagaimanapun, Hastinapura adalah kerajaan besar, kuat, dan makmur. Siapa wanita yang tidak berharap jadi ratu di negeri makmur seperti itu dengan suami yang ganteng? Surga dunialah buat dia. Cuma, ternyata harapan dan pikirannya tidak terduga meleset. Sebab tiba-tiba Krishna Dipayana atau Begawan Abhyasa meminta Drestarastra putranya untuk memilih satu dari 3 wanita, Kunti, Madrim, atau dirinya. Tanpa diduga, Drestarastra memilih dirinya. Ya, hidup ini memang misterius. Apa yang kita inginkan belum tentu jadi kehendak yang widi atau Gusti Pangeran atau Tuhan atau Allah. Dan tampaknya Gandari memang dikehendaki Tuhan untuk jadi istri Prabu Drestarastra, bukan istri Prabu Pandu Dewanata. Bukti kehendaknya, ya Drestarastra yang buta dapat memilih Gandari yang postur tubuh dan kecantikannya melebihi Kunti dan Madrim. Lalu beruntungkah Gandari? Beruntung dan tidaknya susah untuk dinilai pada saat Gandari masih dalam proses melakoni hidupnya. Sama seperti kita, apakah kita beruntung telah memperoleh pasangan kita? Masih terlalu dini untuk menjawab sebab hidup kita sedang dan masih berlangsung. Anak dan cucu Anda nanti yang bisa mengatakan apakah Anda beruntung dan tidak. Ya, sesekali ngusik pikiran dan perasaan yang stabil kadang perlu supaya kita lebih tawakal dan penuh rasa syukur. Suatu ketika dalam perjalanan berkeluarganya, Gandari cemburu dan khawatir pada Kunti, istri Pandu Dewanata, yang terkabar hamil 7 bulan di hutan. Dia mengetahui Kunti hamil sebab dia memperoleh bingkisan berupa bancaan yang sederhana yang terbungkus dengan anyaman daun pandan hutan yang dibawa oleh prajurit wanita suruhan Kunti yang mengatakan bahwa ia disuruh mengantarkan bingkisan itu untuk memperingati upacara 7 bulanan Raden Nganten Kunti yang saat ini masih tinggal di hutan bersama suami dan madunya Madrim. Tentu saja Gandari terusik hatinya dengan berita itu, sebab jika Kunti punya anak terlebih dulu, apalagi anaknya nanti berjenis lelaki, maka kekuasaan Hastinapura bakal berada di Kunti.
sebab Hastinapura menganut sistem keturunan patrialisme yang memberikan hak lebih pada diri keturunan jenis lelaki, bisa warisan, bisa juga tongkat kepemimpinan seperti yang dianut oleh banyak kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa dan Bali di masa lampau. Setidaknya sempat muncul juga sekelebat harapan, semoga anak Kunti yang dilahirkan berjenis perempuan, sehingga keturunan Kunti yang jika lahir berjenis perempuan tidak bisa jadi raja dan menguasai Hastinapura. Dengan demikian, Gandhari masih punya kesempatan dan harapan untuk memproduksi anak laki-laki bersama Dhestharashtra. Tapi kenyataan sering mencabik-cabik harapan, demikian pun yang menimpa Gandhari. Meski dia berharap janin Kunti nanti lahir berjenis perempuan, tapi pikiran dan hatinya tetap saja didera kekhawatiran, jangan-jangan harapannya tidak terwujud. Implikasi dari sebuah harapan itu memang sering menyiksa. Akhirnya, setelah didera gelisah tak berujung hingga pikirannya buntu, Gandhari menekadkan diri untuk bicara pada suaminya mengenai upaya agar dia hamil seperti Kunti. Tentu saja Dhestharashtra jadi pusing 7 keliling memikirkannya, sebab sejauh ini meski buta, dia telah berusaha sebagai lelaki untuk memberikan keturunan, termasuk sudah mencoba Kama Sutra dan sebagainya. Akhirnya Dhestharashtra mengutus Sengkuni, kakak Gandhari, yang menjabat sebagai wakil penasihat kerajaan Hastinapura, untuk menemui Begawan Abhyasa, ayahnya yang berada di Bukit Ratawu, tempat pertapaannya. Bukit Ratawu terletak di kaki Gunung Himalaya, di atas padang Kurukshetra. Dhestharashtra menginginkan agar Begawan Abhyasa datang ke kerajaan Hastinapura. Sang Begawan Abhyasa pun menyanggupi untuk membantu Dhestharashtra anaknya agar cepat mempunyai keturunan. Singkat cerita, Begawan Abhyasa turun gunung menemui anak dan menantunya untuk melakukan pengobatan. Sebulan kemudian setelah melakukan pengobatan, akhirnya menampakkan hasil. Gandhari hamil. Berarti sebabnya apa ini? Jangan tanya saya, tapi tanya pada rumput yang bergoyang saja ya. Menjelang usia kehamilannya yang ketiga, Gandhari mulai sering mual dan ngidam hal-hal yang tidak diduga dan seringkali ngeselin Dhestharashtra. Kok ngeselin kenapa? Lah iya, misalnya gini. Gandhari minta agar Dhestharashtra yang buta itu menyusupkan benang di lubang jarum yang akan digunakan untuk menyulam. Sampai keringetan dia berusaha menyusupkan benang ke lubang jarum. Padahal Gandhari punya pelayan wanita yang setiap waktu bisa disuruh dan mereka pasti akan melakukannya. Tapi ya wanita hamil jika ngidam memang biasa bersikap unik-unik permintaannya. Ada yang ingin rujak pete, gudeg manggar, nasi ping jenggo, sambal terasi dan sebagainya. Ada juga yang minta dibeliin kacamata model Lady Gaga atau rambutnya dipilin kayak penyanyi reggae Bob Marley. Itu masih biasa. Ada yang ngidap untuk piara ikan hiu coba. Dan pada saat kehamilannya memasuki usia 4 bulan, Gandhari memperoleh kembali bingkisan dari keluarga Pandu yang menurut sang pengantar bingkisan adalah bingkisan acara kelahiran putra Pandu dan Kunti yang pertama. Ini sudah lahiran, anaknya laki-laki, sehat dan kencang nangisnya, kata si pengantar. Dia diberi nama Puntadewa alias Yudhistira katanya. Spontan Gandhari melengos seolah tidak mau mendengar berita yang disampaikan oleh si pengantar. Gandhari yang penglihatannya selalu ditutupi kain hitam dan bercadar itu, makin gusar pikirannya dan kain penutup matanya pun tampak basah. Terceritakan dalam kisah bahwa kehamilan Gandhari berlanjut lebih dari 10 bahkan 20 bulan, tepatnya 2 tahun. Ini jelas di atas rata-rata wanita hamil. Dan karena waktu hamilnya begitu panjang,
Gandari jadi tertekan batinnya, sebab dia ingin segera punya anak, sementara janin dalam kandungannya tidak juga lahir. Maka tiap malam dia memukuli perutnya sendiri, buk 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 gitu, dengan tangannya. Tak puas dengan tangannya, dia pukul perut buncitnya yang bodong dan melegending itu dengan kemoceng, plak 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 gitu. Tidak puas dengan kemoceng, dia pukul ulek dengan ulek-ulek, buk 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 berulang kali. Sang bibi emban yang menyaksikan hal itu miris dan diam-diam berinisiatif memberitahu sang begawan Abiyasa. Seminggu setelah aksi pemukulan itu, Gandari sakit, lalu diobati oleh sang resi. Namun 2 minggu kemudian Gandari melahirkan, tapi yang keluar dari rahimnya bukan berbentuk bayi, namun segumpalan daging keras yang terbungkus ari-ari. Tentu saja orang-orang yang menolong proses melahirkannya jadi kaget. Namun sebagai ahli pengobatan dan kampion di bidang spiritual, dengan sigap Abiyasa segera tanggap. Dia minta dicarikan batu lapak untuk memotong-motong daging itu sembari komat kamit membaca mantra hingga 100 jumlahnya. Lalu tiba-tiba dia teriak, "Ambilkan kendilnya." Kendil itu semacam tempayan kecil yang biasa untuk bikin godokan jamu atau bubur. Lalu potongan-potongan daging itu dimasukkan dalam kendil yang telah diberi wewangian bunga. Kemudian Abiyasa mengucapkan mantra Hong, Yang, Ning, Nang, dan seterusnya. Lalu meniup potongan daging itu lalu menutup kendilnya. Gitu. Setelah itu dibantu dengan bibi-bibi emban serta pengawal-pengawal kerajaan, Abiyasa memendam kendil tersebut di depan tangga bangunan suci tempat Gandari bersembahyang. 100 hari kemudian, setelah dituguri atau dijaga tiap malam oleh para ahli nujum secara bergantian dan disertai lantunan mantra-mantra suci dan goib, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba dari tempat terpendamnya kendil itu, tanahnya meletup dan merekah. Kemudian terdengar suara krek 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 gitu. Lalu muncul asap putih keabu-abuan. Lalu beberapa saat kemudian nongol seorang bayi yang sudah bisa berangkang atau merangkak sambil bersuara "Oe, oe, oe." Lalu Abiyasa sang kakek berucap pada Gandari, "Beri dia nama Duryudana." Baru selesai mengucap nama tersebut, tiba-tiba muncul lagi satu sosok bayi. "Beri dia nama Dursasana," kata Abiyasa cepat. Setiap kali muncul bayi dari dalam tanah, Abiyasa secara spontan selalu menyebutkan satu nama dan itu seperti meluncur otomatis dari mulutnya. Nah, yang itu kita namai Dursilawati karena dia perempuan, ucap sang resi ketika muncul bayi dari dalam tanah dan punya rambut yang lebat. Tentu saja Gandari sukacita melihat bayi-bayi yang banyak itu. Dia menuju ke istana dengan ditandu oleh pengawal-pengawalnya untuk menemui suaminya, Destarasta. Kita punya anak suamiku," ucapnya gembira sembari menuju Destarasta. Tapi salah sasaran, sebab Gandari yang bermata tertutup itu nubruk Durna. "Wis, salah bu, ini salah sebelah kanan saya," kata Durna sembari mengarahkan tubuh Gandari ke Destarasa. Dari jauh, Widura tersenyum menyaksikan kejadian itu. Demikian cerita saya mengenai Gandari dan kelahiran 100 putra Kurawanya. Sampai berjumpa pada cerita saya pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Salam Rahayu Nir ing Sambikala.